Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan masih memberikan nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat berupa kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Salam dan taslim tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai imamnya mendapatkan syafaatnya di akhir kemudian. Baik Bapak Ibu, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Arale, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang hadir pada pertemuan hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, baik dari Ketua Jurusan TKJ mungkin yang tidak sempat hadir, dan Ketua Jurusan ATPH. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru beserta staf yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam kegiatan, mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan saya lakukan. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu yang ada, di sini tujuan kita di dalam kegiatan ini adalah saya akan melakukan sebuah kegiatan aksi nyata, yaitu diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini. Kenapa harus saya melakukan diseminasi ini? Karena menurut saya materi yang akan saya sampaikan sebentar itu adalah materi yang penting untuk kita pahami bersama. Jadi saya sebagai calon guru penggerak, apapun yang saya perlu dalam pendidikan, ilmu yang saya perlu di dalam pendidikan guru penggerak, itu kewajiban saya untuk menyampaikan juga kepada Bapak Ibu, agar pemahaman yang saya miliki bukan hanya untuk saya, tapi penting untuk kita pahami secara bersama. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu sudah saya share di grup. Saya sudah share di grup karena berhubung kendalanya sarana LCD itu lagi rusak, jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk hari ini. Jadi saya sudah share grup, bisa diperhatikan Bapak Ibu di HP-nya masing-masing. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang konsep budaya positif, ya. Nah, masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, baiklah. Nah, di sini sebelum saya masuk di dalam materi tentang budaya positif ini, perlu kita ketahui bersama budaya positif itu apa, ya? Budaya positif itu apa? Mengapa kita harus membahas budaya positif ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan jawaban apa sih budaya positif itu? Ya, kira-kira apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar atau masukan. Ya, budaya positif itu seperti apa? Ya. Oke, baiklah. Jadi budaya ya. Jadi berbicara tentang budaya positif ya, tentunya budaya itu di dalamnya ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Kalau menurut saya, kalau budaya positif itu seperti nilai-nilai yang namanya budaya ya, nilai-nilai yang telah diterapkan, tapi dalam hal ini kebiasaan yang sifatnya baik ya, untuk mencapai sebuah tujuan dan juga diselaraskan. Oke, luar biasa sekali. Nah, sangat benar. Mungkin masih ada yang lain? Oke. Silakan dulu. Terima kasih. Terkait dengan kembali lagi saya bilang materi yang telah disampaikan ini namanya aksi nyata, memang harus menjadi sebuah kenyataan. Jadi saya kaitan dengan masalah budaya positif ini, saya kira sudah itu sangat kena apa disampaikan oleh Ibu Sakina, bahwa
yang namanya budaya itu kita asalnya dari suatu kebiasaan atau tertanam atau terikat suatu kebiasaan. Sedangkan positif itu artinya ada nilai-nilai kebaikan. Jadi budaya positif itu adalah kita bisa dapat maknai bahwa sesuatu yang dilakukan secara terukur dan mempunyai makna dan mempunyai arti yang terus menerus dan bernilai, sekaligus bermanfaat. Karena ada bernilai tapi tidak punya manfaat. Jadi di dalamnya ada nilai, ada manfaat yang dapat diukur keberadaannya. Yang namanya budaya itu artinya suatu kebiasaan yang betul-betul tetap berlanjut, tidak putus. Saya kira itu penjelasan saya dan masih bisa disempurnakan beserta lain oleh Sheru ini kegiatan. Oke, sangat luar biasa jawaban dari Pak Tugas Sekolah. Atau masih ada yang lain? Oke. Ya. Oke. Baiklah kalau begitu, jadi saya simpulkan budaya positif memang sangat benar disampaikan oleh Bapak Ibu adalah sebuah nilai-nilai yang ada di lingkungan sekolah kita yang perlu kita implementasikan dan kita laksanakan dengan baik. Jadi nilai-nilai budaya positif ini banyak sekali di dalamnya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, yang pertama kita bisa perhatikan di slide, ya. Bagian yang pertama di dalam budaya positif ini yang saya sudah peroleh di dalam pendidikan saya, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif, ya. Berbicara tentang disiplin positif, mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua Bapak Ibu ya, sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah laksanakan di sekolah. Disiplin itu adalah ya, berbicara disiplin yaitu mematuhi aturan bahasa sederhananya. Ya, kita patuh kepada aturan, baik itu terhadap waktu, terhadap aturan cara berpakaian, itu adalah konsep disiplin. Nah, di sini yang perlu saya kembangkan sedikit tentang disiplin positif. Disiplin positif itu kalau kita jabarkan, di dalamnya ada mencakup yang pertama ada yang lebih mengarah kepada guru, ada yang mengarah kepada siswa. Nah, dalam konteks ini saya akan bahas di bagaimana seorang guru bersikap disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Yang pertama, bagaimana guru bisa bertindak sebagai motivator, ya. Nah, bisa diperhatikan di slide-nya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif itu di dalamnya ada teori motivasi, ya. Itu yang kita bahas hari ini, teori motivasi. Yang kedua, akan kita bahas selanjutnya ada 5 posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, itu teori motivasi. Motivasi ini, ya, namanya saja motivasi adalah sebuah kekuatan dari dalam diri kita, apakah ada dalam diri kita atau di luar diri kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Pasti kalau kita tidak punya motivasi Bapak Ibu, pasti kita tidak akan bisa melaksanakan sesuatu itu dengan baik, pasti ya. Atau dalam hal ini pasti kita akan malas. Nah, berbicara tentang motivasi sangat penting bagi kita seorang guru untuk bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini yang saya tahu, yang saya perlu di dalam pendidikan saya, motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada motivasi eksternal. Eksternal itu terbagi 2 ya. Eksternal itu berasal dari luar, dorongan dari luar. Misalnya siswa ya, saya ingin belajar karena saya ingin mendapatkan nilai, saya ingin belajar karena supaya saya ingin dipuji, dilihat oleh teman-teman saya bahwa saya rajin. Itu motivasi dari luar itu. Saya ingin belajar, saya ingin kelihatan pintar di depan teman-teman saya. Itu motivasi dari luar itu, ekspresi. Nah, seperti itu. Saya ingin belajar supaya saya diberikan hadiah oleh guru saya. Biasa juga ada guru seperti itu. Siapa yang bisa mendapatkan nilai seperti ini akan diberikan hadiah. Ada seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu motivasi dari luar itu Bapak Ibu. Nah, ada juga siswa yang tanpa disuruh dia bisa belajar secara mandiri, dia semangat belajar.
Dia belajar dengan dirinya sendiri, dengan keyakinannya sendiri, dengan prinsip bahwa saya harus belajar, saya harus bisa mencapai cita-cita saya. Itu namanya motivasi internal. Motivasi inilah yang sangat sulit didapatkan oleh seorang siswa. Nah, itulah tujuan kita sebagai seorang guru, bagaimana bisa menunjukkan motivasi itu. Nah, motivasi ini sangat susah kita bangkitkan di dalam diri kita ini, karena ada terkadang siswa yang ketika melakukan pelanggaran langsung gurunya menghakimi, kamu itu sudah dibilang berapa kali tetap berbuat seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu guru. Di dalam konteks budaya positif itu ada 5 posisi guru untuk bisa bertindak sebagai seorang hakim. Yang pertama, bisa dilihat di PowerPoint ini selanjutnya. Yang pertama, guru ketika menghadapi siswa, ketika siswa itu bermasalah atau melakukan pelanggaran, kita bisa bercermin Bapak Ibu guru ya, kira-kira kita berada di posisi mana ya. Yang pertama, posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, posisi penghukum. Nah, seperti apa itu posisi penghukum Bapak Ibu? Misalnya ada siswa kita yang terlambat. Misalnya, pikir pada saat itu, contoh saya sendiri. Contoh, ada siswa yang terlambat, langsung saya hadapi siswa itu. Sini, kenapa kamu terlambat pada hari ini? Apa yang membuat kamu terlambat? Nah itu. Ketika seorang guru menanyai siswa dengan gaya bahasa secara emosional tinggi dan itu membuat siswa tersakiti, itu namanya menghukum. Penghukum. Bagaimana efeknya? Efeknya itu sangat sadis Bapak Ibu. Yang pertama, siswa itu akan kemungkinan dia akan merasa tersakiti. Siswa itu mungkin akan merasa kecewa dan siswa itu mungkin akan merasa tidak dihargai seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu bahayanya sebagai seorang penghukum, menghukumi siswa. Nah, itu. Jadi nanti kita lihat kira-kira selama ini kita ada di posisi mana, ya? Itu. Secara detailnya bisa dilihat di slide-nya, secara rinci mengenai hal-hal yang bisa diakibatkan oleh penghukum ini. Ya, ciri-cirinya tadi dengan menunjuk-nunjuk, yaitu pertama itu ciri-ciri sebagai penghukum itu menunjuk-nunjuk siswa. Kenapa kamu terlambat hari ini? Kenapa kamu duduk di dalam kelas? Kenapa kamu tidak kerjakan tugas? Itu penghukum itu. Nah, ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, ada posisi guru ketika menghadapi siswa, dia bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu seperti apa? Ya, membuat rasa bersalah itu adalah membuat siswa ketika melakukan pelanggaran, siswa itu merasa sangat kecewa, merasa bersalah atas perbuatannya. Mungkin dalam kehidupan kita mungkin ada juga yang misalnya ada siswa tidak merasa bersalah, tidak peduli dengan bahasa gurunya. Ada juga seperti itu ya. Tapi saya yakin yang namanya manusia pasti punya perasaan. Ketika diberikan dengan perlakuan yang baik pasti akan ada sentuhan positif. Itu yang kedua ya, membuat rasa bersalah. Contohnya misalnya bahasa seperti ini. Misalnya ada siswa yang terlambat, ya, ada siswa yang terlambat, langsung saya hadapi. Kenapa kamu terlambat, nak? Kamu sudah membuat ibu kecewa. Nah itu bahasa membuat siswa merasa bersalah. Ya, kamu sudah membuat bapak kecewa. Kemarin bapak sudah sampaikan jangan terlambat lagi besoknya. Tapi hari ini kamu masih terlambat. Kamu sudah membuat bapak kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah. Siswa merasa bersalah atas pelanggaran yang telah dibuatnya. Oke. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Dan yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Oh, teman, seperti apa teman ya? Oke. Jadi di dalam menghadapi siswa ada posisi yang namanya posisi teman. Menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang terlambat lagi atau siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, dalam posisi ini dia sikapnya datar, intonasi bahasanya datar, tidak ada penekanan ke atas. Ya, dia datar. Misalnya, kenapa kamu tidak kerjakan tugas, nak?
Ya, jadi ketika ada tugas dikerjakan dengan baik ya. Jangan seperti ini. Kenapa kamu tidak kerjakan tugas? Ya, itu adalah posisi guru sebagai teman ya, teman. Kita membuat posisi kita dengan siswa kita tidak ada batasan, tidak dalam konteks pelajaran ya, antara melanggar dengan penghakim. Tapi maksudnya kalau di dalam kondisi tertentu juga selamanya menjadi teman, karena ada juga siswa yang ketika kita terlalu terbuka sama mereka juga istilahnya ayah seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang ketiga sebagai teman. Nah, dan yang keempat ada posisi sebagai pemantau ya, sebagai pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu dia bertindak sebagai seseorang yang selalu selalu mengarah kepada aturan. Misalnya seperti ini, kita punya aturan di sekolah, kalau dia terlambat langsung buang sampah, bersihkan WC. Misalnya, kau terlambat nggak? Oke, kau sudah tahu konsekuensinya, hukumannya apa ketika kau terlambat? Tahu apa? Cuma bersihkan WC, itu namanya pemantau. Ya, dia selalu kembali kepada aturannya. Dia lebih mengeksplisitkan peraturan di sekolah ini. Nah, karena salah satu kelemahan dari pemantau ini, ada siswa yang merasa cuma bersihkan di WC saya, tidak apa-apa saya terlambat, paling konsekuensinya saya bersihkan WC. Makanya dia terlambat terus karena dia merasa bersihkan WC itu adalah hal yang tidak berat bagi mereka seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi manajer. Saya juga sempat bertanya kemarin sama fasilitator saya, kenapa dikatakan sebagai manajer? Kalau memang kita kan kalau manajer itu merupakan bos ya, dalam sebuah istilah itu kan manajer adalah bos atau pimpinan seperti itu. Ternyata jawaban dari fasilitator saya di pendidikan guru penggerak dianggap sebagai manajer, bahwa dikatakan sebagai manajer itu karena biasanya manajer itu selalu memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah bawahannya. Untuk itulah sebagai guru dikatakan sebagai manajer supaya bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa-siswi kita seperti itu. Contohnya, misalnya ada yang terlambat lagi. Kenapa saya selalu mengambil contoh terlambat ini? Karena setiap hari ada yang sering terlambat. Bahkan mungkin ada yang sering bolos ya. Mungkin kita bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan nyata kita. Nah, manajer itu adalah misalnya anak itu dipanggil dengan lembut, kita berfungsi sebagai teman yang menganggap antara kita dengan siswa kita itu tidak ada sekat begitu, semacam batasan. Jadi kita panggil dengan baik. Nah, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Ya, jadi ketika dia menjelaskan alasannya kenapa dia terlambat. Nah, jadi selanjutnya kita bertanya, kira-kira ada namanya, akan saya jelaskan, ada namanya segitiga restitusi. Itu saya akan jelaskan. Ada namanya menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah ketika ada siswa kita yang melanggar, kita langsung hadapi siswa itu, kita membuat keadaannya tidak menjadi lebih buruk. Misalnya terlambat tadi, nah apa yang membuat kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Itu dengan bahasa yang lemah, dengan datar. Nah, akan berbeda Bapak Ibu ya, kalau misalnya siswa ditanya dengan nada keras, dengan nada tinggi, dengan nada lembut. Coba dipraktekkan kalau nggak percaya. Ini sudah saya kemarin ada tugas-tugas sudah implementasikan, dan memang akan sangat berbeda Bapak Ibu itu ketika kita menghadapi dengan emosional dengan dalam keadaan dalam keadaan lembut seperti itu ya. Nah, kita ada namanya menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini, kenapa kamu terlambat?
Iya, saya terlambat Pak karena tadi malam saya begadang. Oke, kalau begitu terlambat itu adalah hal yang wajar. Itu namanya menstabilkan identitas. Terlambat adalah hal yang wajar. Setiap manusia pasti pernah melakukan namanya kesalahan. Ibu juga, bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Berarti itu namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa diberikan pernyataan seperti itu, siswa yang tadinya mungkin merasa dia akan merasa tersentuh. Oh, ibu guru saya, bapak guru saya, dia memahami perasaan saya seperti itu. Ketika kita mengatakan bapak juga pernah melakukan hal yang sama, ya seperti itu, bapak juga pernah hal yang sama. Nah, selanjutnya ada banyak validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua itu seperti apa? Kita validasi tindakan yang salahnya. Apa yang membuat dia terlambat? Kira-kira apakah masih akan kita cari tahu apa yang membuat dia melakukan hal yang seperti itu. Jangan sampai mahasiswa itu atau anak didik kita itu mempunyai masalah. Apakah dia punya masalah di keluarganya, atau mungkin dia punya masalah di dalam hubungannya dengan orang lain. Kan kita tak bisa mengerti Bapak Ibu ya. Kalau siswa-siswi kita yang sudah jenjang SMP itu pasti rata-rata sudah punya perasaan asmara seperti itu. Biasanya, ya biasanya seperti itu. Karena rata-rata siswa itu kalau bertekad dengan pacarnya, biasanya memang akan berefek kepada emosional mereka ketika datang ke sekolah. Seperti itu. Nah, kita identifikasi, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang dibangun? Ya, ketika dia jelaskan, kita memposisikan kita sebagai manajer, sebagai teman, maka siswa itu akan tidak menutupi lagi, dia akan curhat sama kita. Saya ingat Bapak Ibu, saya dulu waktu masih honor di sekolah saya dulu, terkadang saya buka ruang curhat dengan guru anak didik saya. Ada semacam karena dulu saya tinggal di sekolah, itu saya hubungan saya dengan siswa itu mungkin dikatakan terlalu dekat, sehingga ketika saya siswa juga merasa tidak ada batasan terhadap saya, sehingga ketika saya tanya apa masalahmu, dia curhat, bahkan dia curhat tentang asmaranya. Kita tidak boleh mensalahkan mereka ketika dia punya tentang hubungan asmara. Dia jangan disalahkan, tapi kita berusaha untuk memberikan solusi. Itu yang kedua, yang memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu yang mungkin kita sudah lupakan di sekolah kita ini. Keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan yang kita buat di dalam sekolah kita. Apa itu keyakinan? Kemarin saya coba bertanya kepada fasilitator saya, kenapa dikatakan sebagai keyakinan, Bu? Kenapa bukan peraturan? Itu. Kenapa bukan peraturan? Nah, apa yang disampaikan oleh fasilitator saya itu ternyata kalau kita sebut dengan kata peraturan itu dia selalu identik dengan hukuman. Ya, peraturan misalnya di sekolah kita ini, peraturannya adalah misalnya dilarang terlambat datang ke sekolah, harus hadir 15 menit sebelum berbunyi misalnya. Itu namanya peraturan Bapak Ibu. Nah, di dalam bahasa di dalam konsep keyakinan ini itu bisa dirubah dari kata harus tempat hadir di dalam datang ke sekolah, itu bisa diganti dengan konsep kata disiplin. Itu namanya keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Karena ketika keyakinan kesepakatan itu kenapa dianggap sebagai sebuah keyakinan? Karena itu lahir dari keyakinan kita dengan siswa-siswi kita. Jadi di dalam urusan keyakinan ini harus dirumuskan oleh bersama siswa-siswi kita. Ini mungkin tidak pernah kita lakukan. Nah, ini saya baru akan juga menerapkan ini Bapak Ibu. Apakah memang keyakinan kelas ini, tapi saya perlu informasi memang keyakinan kelas ini akan membawa dampak positif yang baik. Contohnya saya sebagai wali kelas,
Wali kelas itu tujuannya, keyakinan itu ada dua Bapak Ibu, ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau kesepakatan yang dibuat wali kelasnya dengan anak didiknya atau guru-guru yang masuk di kelas itu. Ada kesepakatan. Kesepakatan misalnya, contoh saya di pembelajaran fisika kemarin mungkin perwakilan dari siswa di sini sudah tahu ya, pasti sudah selalu saya sampaikan ada namanya kontrak pembelajaran. Apa yang saya masih ingat kemarin kontrak pembelajaran saya, yaitu harus mengerjakan tugas. Nah, harus mengerjakan tugas ini merupakan sebuah keyakinan kita bangun. Nah, ketika ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, kita dekati kenapa tidak mengerjakan tugas. Nah, saya tidak mengerjakan tugas karena ini. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat apa? Harus mengerjakan tugas dapat tanggung jawab. Masih ingat. Kira-kira solusinya bagaimana Pak Alek? Bagaimana solusinya kalau sudah seperti ini? Nanti siswa yang akan menentukan dia maunya apa. Oke, misalnya saya akan ke depan saya akan kerjakan dengan baik. Oke. Kalau begitu, dia sendiri yang menyenang. Dia sendiri buat keputusannya. Ke depan saya akan mengerjakan. Ketika saya tidak mengerjakan, saya akan begini. Dia yang tentukan sendiri. Ketika dia yang buat konsep dia yang buat keyakinannya sendiri, akan lebih kuat posisinya. Nah, ketika di sebuah peraturan yang terpampang di dalam kelas, berbeda itu. Kita buat peraturan tanpa ada keyakinan dari siswa-siswi kita, ketimbang siswa-siswi kita yang membuat keyakinan itu di dalam kelas. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, baiklah. Sebelum saya lanjut, saya ada ice breaking. Ice breaking ini tadi sebenarnya ice breaking ini adalah supaya kita lebih bersemangat. Tadinya kita mengantuk, tadinya kita sedikit loyo ya, kita bangkitkan motivasi kita sedikit ya, semangat kita. Motivasi ini tentang apa ya? Sebab akibat. Jika saya maka begini permainannya. Di sini buatkan sebuah kalimat jika saya menjadi apa gitu, paham? Tapi jangan dikeluarkan, jangan kasih tahu. Nanti di sini akan menjadi maka saya akan, paham? Tapi jangan diberitahukan. Apa inilah sebenarnya sebagainya, apakah nyambung atau tidak? Paham maksudnya? Oke? Paham ya? Jadi di sini membuat misalnya di sana jika saya menjadi guru, ya, misalnya dalam artinya jika saya menjadi guru maka di sini akan menjawab yang sudah dia tulis, saya akan tertawa misalnya. Itu kan lucu. Paham? Jadi dia akan berhadapan antara si ini dengan, bukannya di hadapannya dia akan baku nyambung seperti itu ya. Oke. Jadi saya kasih, mungkin bisa di mana ya, ditulis di kertas ya. Oke. Iya. Kertasnya. Iya. Tapi jangan diperlihatkan ya. Jangan diperlihatkan. Nah. Oke, jadi saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan sembarang, terserah Bapak Ibu mau menuliskan apa. Jika saya menjadi apa, gitu. Nanti akan dijawab oleh ini. Maka saya akan menjadi sekian, gitu ya. Keluar dari konteks guru tidak ada masalah. Ya, tidak ada di batasan, tidak ada batasan. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya, 1 menit.
1 menit dari sekarang. Silakan. Jangan nanti saya kasih instruksi. Ini kita sangat tambah ya. Ya, 2. Jika saya menjadi apa? Jika saya di Pasari. Jika saya begini, maka di sini maka saya akan apa? Ada yang masuk saya sudah ini Pak. Tulis ya. Oh sama saya. Oke, berarti Bapak kepala sekolah yang akan sebagai maka saya akan. Oh iya. Nanti Bapak kepala sekolah jika saya akan maka Pak Irwan yang akan maka saya akan. Nah, jadi ini sebelumnya Pak dari bagian sana akan menuliskan jika saya menjadi apa maka di sini menuliskan maka saya akan begini. Dan sempat kita tulis Pak. Itu kita akan istilahnya kita akan kasih nyambung sebentar apakah salahnya berhubungan atau tidak. Saya akan apa? Sembarang ya, tidak ada dibilang batasan. Intinya mau jadi jika saya jadi apa terserah angan-angan Bapak Ibu lah mau jadi apa. Oke, sudah? Oke, kalau gitu sudah yang terakhir. Baiklah, kalau begitu saya rasa sudah bisa dibuka ya. Nanti mulai dari sini akan membacakan langsung dijawab oleh yang di depannya sampai seterusnya. Ini ya. Ya Rizky berpasangan dengan Serli, Ibu Santi berpasangan dengan Ibu Hasra, Pak Mustahil berpasangan dengan Dirga, Bu Sakina berpasangan dengan Fadil, dengan Bapak kepala sekolah berpasangan dengan Pak Irwan, seperti itu. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, baiklah. Akan pertama ya sampai di sana ya. Oke. Silakan dipakai mic ya. Enggak apa-apa. Jika saya Nanti akan saya kasih. Jika saya Jika saya apa? Jika saya dirawat Dia menjadi perawat, maka saya akan sembuh. ini nyambung dia. Masih aman nih. Oke. Silakan. Jika saya wali kelas, maka saya akan mengadukmu. Oke. Romantis. Oke, sekarang selanjutnya. Jika saya lapar, Maka saya akan senang. Ternyata juga kalau bapak ibunya lagi lapar dia senang. Oke. Selanjutnya. Jika saya punya sayap, maka saya senang. Yang terakhir bapak Mas. Sedih Pak Irwan. Video. Jika saya di sekolah satu-satunya guru pelajaran atau bujang,
jika saya bujang, Ya. maka saya akan tepat waktu bergerak. Luar biasa. Luar biasa. Oh ya. Mantap, jadi itulah tadi ya. Masih mau? Bukan lagi. Oke, ditukar ya. Ya, kami Akan ditukar ini sebagai jika maka, ini sebagai jika saya mau sorry, tadi kan jika ini sebagai maka. Jadi bisa balik, ini sebagai jika, ini sebagai maka. Ya. Jadi kita sebagai anu Pak, apa namanya? Maka lagi. Siap, Ini, siap. bukan kita sebagai jika. siap. Sudah tarik cepat ya ke sana. Sudah kira. Eh, sudah nih. Bagaimana sudah Bapak Ibu? Oke, baiklah kita akan mulai lagi. Saya kembali mulai dari sana. Jadi akan membacakan jika saya maka akan dijawab maka saya. Baiklah, silakan dimulai dari Sarli. Jika saya jatuh, Jika saya jatuh, maka apa yang akan dilakukan oleh sekian tawa? maka saya bangga. Jadi baik berarti dia senang melihat kamu terjatuh. jatuh cinta pada kami. Baiklah, selanjutnya Jika saya dalam masalah, jika saya dalam masalah, saya sangat setuju. Banyak menangis. oke. Selanjutnya. Jika saya dihukum, Saya akan sembunyi. Nyambung ya. Oke. Jika saya jomblo, Dari Fadil jika saya jomblo. Oke, silakan. jika saya live di Facebook, Oke, terakhir. Jika saya pemain sepak bola tim nasional, Segera berlari kasih masuk gol. Kayaknya bagus ya kawan. Oke dah. Oke, saya rasa itulah tadi. Semoga seperti tadi bisa lebih membuat kita lebih bersemangat dan menghilangkan rasa ngantuk kita. Oke. Jadi sangat seru ya Bapak Ibu. Jadi streaming ini mungkin bisa juga digunakan di dalam kelas untuk Bapak Ibu di dalam ruang untuk siswa-siswinya ketika mungkin lagi merasa bosan, merasa mengantuk seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk di bagian 5 posisi kontrol guru ya. Jadi yang pertama tadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Dan manajer inilah yang
kita kalau bisa menjadi seorang manajer itu akan sangat bermanfaat di dalam lingkungan sekolah kita, ya, sebagai manajer. Memang mungkin untuk kita, misalnya kita akan baru memulai, mungkin akan terasa sangat sulit, ya. Tapi ketika kita membiasakan hal yang positif itu, insya Allah dia akan melahirkan hal-hal yang positif juga. Ya, itu kan tadi tentang posisi guru dalam menghadapi siswa, ya Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kita menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah dengan emosional, dengan nada bahasa marah, atau dengan gaya bahasa yang tidak enaklah seperti itu, menyakitkan siswa-siswa kita. Itu bukanlah sebuah solusi, bahkan itu bisa menjadi masalah yang baru Bapak Ibu, ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira siswa-siswa kita itu melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang salah itu alasannya kenapa? Ternyata di dalam materi yang saya peroleh Bapak Ibu, ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Ketika ada siswa-siswi kita yang melakukan sebuah pelanggaran, sebenarnya siswa kita itu sementara ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasarnya, ada kebutuhan dasarnya belum terpenuhi yang berusaha dia ingin dapatkan. Contoh, ya, ketika ada siswa-siswi kita yang bolos, karena alasannya mau pergi membeli di luar misalnya, ya. Jadi kalau dia pergi membeli sesuatu untuk dia makan, berarti itu adalah salah satu kebutuhan dasar mereka yang ingin dia penuhi. Apa itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Yang pertama, makan. Jadi ketika ada anak yang pergi belanja di kantin di luar dan dia tidak kembali lagi, sebenarnya dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu adalah makan, yaitu supaya dia bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tidur. Tidur juga itu termasuk adalah kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan misalnya ada siswa yang tidur di dalam kelas, ya, misalnya ada siswa tidur di dalam kelas, berarti siswa itu sementara ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, seperti itu, tidur, seperti itu. Dan banyak yang lain Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah penguasaan atau kekuasaan. Penguasaan ini merupakan merasa ingin dipuji Bapak Ibu, merasa ingin diperhatikan seperti itu. Makanya ada siswa itu Bapak Ibu yang telah melakukan pelanggaran, dia selalu ingin cari perhatian seperti itu. Ada siswa juga yang senang sekali dipuji, misalnya berusaha, pokoknya dia pengen dipuji seperti itu. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu ingin mendapatkan penguasaan, atau dia ingin mendapatkan apa yang dia ingin dia capai, seperti itu, penghargaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Kesenangan ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pernahkah kalian lihat ada seorang siswa yang mengganggu temannya? Sering banget. Bahkan ada siswa-siswi kita yang mungkin sudah kita skorsing karena selalu mengganggu teman-temannya di dalam kelas. Itu salah satu kebutuhan dasar yang dia ingin capai, yaitu kesenangan. Dia ingin merasa senang dengan cara mengganggu temannya. Dia merasa senang ketika misalnya melakukan hal-hal yang mengganggu temannya. Dia ada perasaan senang. Itu yang dia ingin capai. Bercanda sama temannya, mengganggu temannya, seperti itu, ya. Itu salah satu kebutuhan dasar yang berusaha dia capai. Kenapa dia berbuat seperti itu? Dan yang selanjutnya adalah
yang terakhir yang keempat adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang ini tentunya adalah merupakan kebutuhan dasar yang saya rasa sangat sering kita bahkan kalau kita pasti sudah pernah mengalaminya. Misalnya seorang anak butuh kasih sayang dari ibunya, butuh perhatian dari ibunya, butuh perhatian dari gurunya. Ya, biasa kita bilang Bapak Ibu, cari-cari perhatian itu. Nah, itu ya, biasa ada siswa itu yang suka sekali ganggu temannya karena dia mau diperhatikan. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar dari Bapak Ibu ya, yaitu merasa ingin diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ada juga siswa yang terkadang dia diam saja di tempatnya. Pokoknya dia tidak pernah bersuara. Ketika dalam proses pembelajaran ditanya, tidak pernah bersuara. Itu salah satu kebutuhan dasarnya, dia merasa tidak dianggap di dalam kelas. Saya tidak perhatikan yang guru, orang-orang pintarnya tidak perhatikan, saya ini bodoh dia. Biasanya begitu Bapak Ibu. Makanya itu salah satu kebutuhan dasar bagi mereka yang menganggap bahwa dia merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, tidak memperoleh kasih sayang dari gurunya. Itu yang keempat ya, kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kebebasan ya. Kebebasan ini biasanya ada siswa yang sering keluar, tidak tenang di dalam kelas, selalu keluar masuk, maka alasannya mau ke WC apa segala macam. Dia ingin merasa bebas seperti itu. Dia tidak suka dengan tempat-tempat yang misalnya di dalam kelas yang terisolasi, tertutup. Pokoknya dia ingin selalu bergerak, merasa bebas. Ya, seperti itu ya. Itu kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang tadi yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kesenangan, ketiga kebebasan, dan kasih sayang. Itu tadi ya. Jadi perlu kita pahami ya. Ketika ada siswa-siswa kita yang melakukan masalah, berarti siswa-siswa kita itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Ya, bagaimana cara menghadapinya? Itu tadi ya. Harus kita bisa memberikan pendekatan, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau apakah sebagai manajer. Yang selanjutnya mungkin kalau di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang materi disiplin positif, secara tidak langsung kami yang satu rumah dengan pasal SPDGR sudah agak familiar sedikit dengan apa itu 5 positif kontrol. Malahan saya sudah berada dalam posisi nomor 1 kata Pak Asrar. Saya jadi dekat ke posisi sebagai guru hukum. Jadi untuk 5 positif kontrol ini kan semua dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia, maka ada juga 5 posisi kontrol yang dijadikan materi dalam kegiatan guru bergerak. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah sebagai acuan bahwa bagaimana kita di sekolah memposisikan guru mengambil keputusan. Di sini juga di slide-nya yang mengenai segitiga restitusi itu terkait juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada tanda panah di sini mengarah ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kan ketika kita kaitkan dengan sekolah yang kita sekarang seperti SMK, SMP, SD, 5 kebutuhan dasar ini memang terjadi. Tapi ketika kita pindahkan hal ini ke pesantren, 5 kebutuhan dasar ini semua direnggut oleh pesantren ceritanya. Pertama, bertahan hidup. Makanan di rumah dengan makanan di pesantren beda. Cara penerimaan makanan anak dengan makanan di rumah dengan di pesantren pasti beda. Yang kedua, kekuasaan. Pesantren menerapkan bagaimana disiplin ketat terhadap anak-anak. Jadi tidak ada istilah yang bisa berkuasa ini, tidak ada istilah di situ. Ketiga, kasih sayang. Apalagi kasih sayang. Pesantren sangat tidak menyukai kalau orang tua sering datang ke sekolah.
menjauhkannya. Keempat, kesenangan apalagi yang namanya HP di pesantren tidak boleh dipakai. Yang kelima, kebebasan. Jadi hampir 5 kebutuhan dasar manusia ini direnggut semua oleh pesantren. Jadi yang saya tanyakan, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini kan universal ceritanya, berlaku untuk semua pendidik. Guru pesantren kan juga pendidik. Jadi ketika kita materi budaya positif ini dibawa ke pesantren, apakah hal itu relevan dengan kehidupan pendidikan di pesantren yang beda dengan kehidupan pendidikan di SMK? Terima kasih. Oke, luar biasa pertanyaan dari Pak Irwan terkait dengan 5 kebutuhan dasar dengan 5 posisi kontrol. Mungkin yang saya bisa langsung jawab ya. Jadi kita di sini kita akan survei terkait dengan mungkin masalah-masalah dari lingkungan sekolah kita. Ya, pertanyaan dari Pak Irwan tadi yaitu tentang sekolah atau pesantren dengan sekolah di SMK. Nah, di sini saya menyampaikan tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tujuannya adalah ya supaya kita memahami sebagai seorang guru ketika ada siswa-siswi kita yang melakukan permasalahan atau pelanggaran, kita langsung menyadari bahwa memang siswa-siswi kita itu melakukan pelanggaran karena memang dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau berbicara tadi dengan di pesantren dan di SMK, ini adalah sama-sama lembaga pendidikan. Kalau berbicara tentang aturan yang ada di sekolah itu mengenai kalau di pesantren itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya berbicara tentang kasih sayang, orang tuanya kalau bisa nggak usah terlalu banyak dijenguk seperti itu. Itu saya rasa gak ada masalah kalau misalnya itu kan merupakan sebuah peraturan di pesantren itu. Tujuan daripada saya menyampaikan tadi ini adalah supaya kita sebagai guru tahu, memahami bahwa ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, bahwa siswa itu melakukan pelanggaran karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu misalnya keluar makan, berarti dia lapar, dia ingin hidup seperti itu. Sehingga kita tidak langsung memvonis betul-betul menganggap dia bersalah seperti itu. Karena kita memahami bahwa dia sementara memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya. Misalnya ada siswa kita yang tidur di dalam kelas, apa kita langsung memarahinya, langsung menghukumnya? Ya, tidak. Saya rasa mungkin ada juga langsung menghukumnya. Tapi makanya di sini kita perlu tahu Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa memang dia tidur karena memang dia mengantuk, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Makanya kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan pendekatan persuasif, jangan langsung menghukumnya. Kita lakukan tadi 3 restitusi, yaitu memvalidasinya, menstabilkan identitas, validasi tindakan usaha, dan penerapan keyakinan. Nah, tadi ya dari tadi pertanyaan Pak Irwan ya mengenai di pesantren dari SMK, kalau saya secara pribadi mengenai kebebasan memang pesantren tujuannya pasti kan punya tujuan positif juga. Misalnya kalau anak yang di pesantren kan berbeda dengan anak yang di SMK. Kalau di pesantren kan mereka di bermalam atau tinggal di pesantren. Di situ ada memang tujuan tertentu, yaitu supaya dia tidak terlalu manja, misalnya dia dilatih untuk bisa mandiri seperti itu. Jangan terlalu diberikan makanan-makanan yang mewah supaya anak-anak terbiasa dengan hal-hal yang sederhana. Jadi itu tujuan positifnya misalnya pesantren itu Bapak Ibu. Kalau ada anak kita yang di pesantren, jangan terlalu apa namanya banyak diberikan kunjungan, misalnya setiap hari setiap apa segala macam. Buat dia belajar bagaimana dia bisa melakukan adaptasi dengan lingkungannya sendiri. Ya, kalau cuma sekedar bertanya keadaannya tidak ada masalah, tapi kalau setiap hari harus menjenguknya ke sekolahnya, ya saya rasa juga secara pribadi saya rasa itu udah baik juga sih menurut saya. Jadi itu ada tujuan juga pesantren menerapkan tentang konsep apa namanya konsep mengenai 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya.
Berbeda di kalau di SMK kan, di SMK kan jelas ya, kalau dia datang jam belajar, datang, kalau sudah jam pulang, pulang. Itu sudah, itu berbeda dengan yang tadi disampaikan. Oke, saya rasa mengenai ini, kalau misalnya dari Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama materinya sangat bagus ya, utamanya untuk kita guru bagaimana kita menghadapi siswa di kelas. Yang ingin saya mau jelas itu, misalnya ketika ada seorang murid dia suka iseng atau suka menjahili temannya, mengganggu temannya toh. Nah, kan tadi itu kita ada tadi itu yang berkaitan dengan anjir Pak, bahwa ada 5 tadi itu yang bukan untuk memenuhi ukuran rasa, ya itu masuk ke unsur, misalnya dia mau memenuhi unsur kesenangannya, sedangkan kalau bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru untuk menyikapi hal tersebut, karena kan tadi Bapak mengatakan bahwa itu untuk memenuhi unsur kebutuhan hidupnya. Ya, bagaimana tindakan Bapak yang dilakukan? Kan kita tahu bahwa tadi kita tidak boleh untuk memberikan hukuman kepada anak-anak. Dan disitulah bagaimana kita tindakan yang bagus kita untuk lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ustadz ini ya, terkait dengan ketika ada siswa-siswi kita yang melakukan pelanggaran di dalam kelas, misalnya mengganggu temannya. Ya, jadi kita pahami ya, yang pertama tadi saya sudah jelaskan 5 kebutuhan dasar manusia, itu salah satunya adalah kebebasan dan kesenangan. Mungkin dia lebih cocok ke arah situ. Ketika ada siswa yang mengganggu temannya di dalam kelas, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu senang. Kita tahu sebagai guru. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah bisa kita tetapkan ini sebagai 5 posisi guru tadi. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau akan sangat baik atau sangat efektif kalau kita bisa bertindak sebagai manajer. Bagaimana kita bertindak sebagai manajer? Mungkin selama ini kita hadapi siswa yang ketika mengganggu temannya, mungkin ada guru yang langsung keluar dari kelas saya, mungkin ada seperti itu ya, atau dia di depan jangan lagi bergaya, mungkin ada seperti itu. Nah, itu adalah posisi yang mungkin Bapak sudah ibu tadi sudah pahami. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut saya pribadi, kita bisa menggunakan metode bertindak sebagai manajer. Apa itu manajer? Kita dekati dia, misalnya mengganggu temannya. Nah, dekati dia dengan baik-baik, dengan nada bahasa yang lembut, sehingga dia juga merasa tidak merasa ditakut-takuti atau merasa bagaimana seperti itu ya. Nah, dekati dia dengan lembut, tanya, nah, kenapa kamu mengganggu temanmu? Oke, dan misalnya dia jelaskan, Pak, saya diganggu juga, tadi saya dilempar misalnya seperti ini. Nah, bisa ketika ada siswa kita di atas, ada suara di atas, usahakan jangan juga mengguli menaikkan ada suara kita. Pokoknya kita berusaha bagaimana kita bisa netral seperti itu. Kita bisa tanya lagi. Tadi kan saya diganggu juga. Oke, kalau begitu tanya lagi, kita bisa menstabilkan identitas. Tadi kan tiga institusi dan menstabilkan identitas. Kalau bisa kita sampaikan. Oke, setiap siswa itu pernah berbuat kesalahan. Ya, bisa pernah berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, ya. Ya, jadi mengganggu temanmu itu adalah, jadi ini masih lebih baik kalau tidak memukulnya misalnya. Kalau cuma sekedar memaki-makinya, itu bisa kita gunakan bahasa begini.
masih medik cuma pengejeknya tidak mengukurnya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita berusaha membuat posisi murid itu tidak merasa disakiti atau merasa kecewa atau merasa dipersalahkan seperti itu. Itu yang pertama. Kita menstabilkan identitas, pada dasar kita jangan salah. Kita pada dasar kita kenapa kamu mengakunya temamu? Kira-kira ada hal lain yang kenapa kau mengganggu temamu atau mengejaknya misalnya? Dia akan menjelaskan dengan meskipun jawabannya bohong atau bagaimana, usahakan tetap kita ikuti kata-katanya seperti itu. Setelah itu kita keyakinan, makanya inilah Bapak Ibu kita perlu sebagai wali kelas atau guru-guru ada keyakinan keras yang kita buat di dalam kelas. Apa itu keyakinan keras? Itu bahasa sederhananya adalah peraturan. Kita buat peraturan misalnya dilarang bagi saling hargai itu. Kita buat keyakinan keras. Jadi tidak bisa kita gunakan segitiga restitusi ini ketika memang tidak ada keyakinan keras yang kita buat. Aturan-aturan dalam kelas yang kita buat itu mereka tetap ingat seperti itu. Nah, baru kita tanya keyakinannya, kira-kira kamu sudah melanggar apa? Nah, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat Pak apa itu? Saling hargai misalnya. Oke, kalau begitu kau sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira apa solusi dari masalahmu ini? Nah, kita tanyakan apa solusinya. Kita tanya apa barangkali juga karena ini hampir sekaitan juga dengan materi saya, perkuliahan saya juga Pak Surat. Ini ada teori yang memang luar biasa yang tadi sudah diurai dalam hal ini oleh seorang ahli filosofi pendidikan terkait dengan masalah disiplin positif yang dikeluarkan oleh Pak William Glasser ya. Ini ada yang saya bisa petik dari gaya pandang beliau menyatakan bahwa dalam diri kita ini sejatinya kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk mampu mengontrol orang sebelum kita mengontrol diri, karena yang bisa kita kontrol hanya diri. Artinya apa? Memang kita memang kembalikan bahwa yang namanya memang guru itu ingarso, ingarso, contoh. Sebelum dia mengajarkan sesuatu, maka kita harus sudah menjadi sampel. Ini nanti kita di telinga yang ada ini karena saya anggap ini guru, bahagia misalnya jadi guru-guru juga. Secara kebetulan saya anggap masuk, mudah-mudahan ini masuk pelatihan guru ini jadi tidak sembarang ilmu yang keluar di sini. Dan kalau saya jual guru, tapi Anda misalnya jadi calon guru juga. Jadi saya didiknya ini materi saya tertarik dari awal pembahasan sebelum saya masuk di teori motivasi, kemudian posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena semuanya itu ada pada diri kita. Tinggal belum mampu kita untuk mengungsikan dari apa yang sudah ada ini yang sudah dibahas beliau. Salah satu contoh kenapa dikatakan ini Pak William Glasser bahwa Anda tak mampu mengontrol orang lain karena hanya mampu mengontrol diri sendiri. Artinya sesuatu yang kebaikan apapun saja itu yang kita mau ajarkan, apalagi namanya dunia pendidikan di sekolah, bahkan di luar lingkungan sekolah, kita harus dulu yang memulai. Ini salah satu contoh yang saya bisa barangkali angkat ini karena ini materi yang sangat luar biasa. Ini masalah teori motivasi. Teori motivasi ini ada poin 3 saya angkat ini harus mampu menghargai diri sendiri. Jadi ini bagaimana membangkitkan motivasi pada diri kita ini sendiri di dalam rangka ini memalingkan atau menuangkan ilmu atau pengetahuan dasar kepada orang lain yang memang pada diri kita sendiri.
contoh masalah kedisiplinan. Kalau memang kita tidak mampu menerapkan masalah disiplin, maka saya yakin ilmu yang kita sampaikan tentang teori itu sangat susah untuk masuk di dalam urusan kita, apa yang kita mau capai pada dasarnya itu. Karena perlu kita ingat bahwa memang guru harus punya kompetensi. Beberapa kompetensi yang harus kita miliki memang ada pada diri kita sendiri. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sejatinya memang apa yang ada pada materi ini ada pada kita. Hanya sudah ada sebagian yang sudah bisa diterapkan dan sebagian lain belum. Salah satu juga masalah gaya motivator. Di antara kita sudah banyak yang sekian persen sudah mampu menerapkan namanya motivasi. Saya sendiri jujur, ini terkait masalah motivasi, ya mungkin baru sekitar 20% mampu saya lakukan. Tetapi dalam gaya kepemimpinan saya terhadap rekan-rekan hanya mampu mendorong, mengarahkan, silakan lakukan ini, silakan berbuat yang ini. Tetapi masih sebatas mendorong dari arah luar, belum melakukan sepenuhnya ke dalam. Gerakan di dalam dan di luar memang seiring. Artinya kalau ke dalam memang apapun yang saya sampaikan itu sudah harus saya praktikkan sama rekan-rekan saya di sekolah. Tetapi mungkin sebagian kita sudah lakukan, tapi masih sebagian besar belum kita praktikkan dengan baik. Senada juga apa yang disampaikan dengan rekan-rekan tadi, bahwa gaya praktek pengajaran kita di pesantren dengan di lembaga pendidikan formal memang ada perbedaan dan ada kesamaan. Tujuan kita memang ada kesamaan, tetapi latar pengajaran kita memang berbeda. Ya, rekan-rekan yang memang sempat untuk di pesantren, kepegang guru memang dirasakan itu. Ya, salah satu yang bisa kita lihat, karena bisa saya bapak dan ibu lihat di karakter siswa kita yang dari pesantren dengan yang tidak mondok, bisa dibandingkan dalam kelas. Mana repotnya bapak dan ibu mengajar yang mondok di pesantren dengan yang tidak. Itu bapak bisa ambil sampel dari sana. Mungkin ada nilai-nilai kebaikan yang memudahkan bapak dan guru bisa mengajar, tetapi walaupun ada mungkin sebahagian lain yang masih dipoles. Karena terkadang ini yang kalau memang berhasil anak-anak pondok itu memang karakternya memang terbimbing. Iya, karena di sana memang kayak ada penekanan, tetapi penekanan itu kayaknya positif. Iya, positif, bukan negatif. Ada juga penekanan itu negatif, tetapi kalau yang positif kita boleh-boleh saja, termasuk di sekolah. Karena setiap lembaga atau status kependidikan apa saja yang kita harus gini, mesti ada aturan. Ya, mesti ada aturan yang dia buat, kita buat sama-sama, baru dijalankan, baru dikontrol tadi seperti apa moderator sampaikan. Kita harus kontrol sebagai manajerial, memang kita harus mengontrol sejauh mana apa yang kita sudah sepakati, sejauh mana apa yang kita sudah buat. Ini masuk dalam proses pembimbingan, masuk dalam proses pengontrolan. Ini memang kita tetap mengontrol, mengevaluasi, menilai dan menindaklanjuti sejauh mana apa yang diharapkan tadi, ujian tadi. Kita berada pada posisi mengontrol, mengawasi, mendukung, membimbing, dan tentunya untuk penekanan yang sifatnya membuat anak-anak itu justru apa yang disampaikan tadi jauh dari kita, memang kita harus hindari. Karena memang ada konsep mengatakan bahwa marah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita harus bedakan mana aturan dengan mana marah, mana memaksa dengan marah. Marah dibolehkan juga, tapi ada pada tempatnya. Saya kira itu dalam sifat pengajaran. Marah bukan berarti tidak menyukai, tapi terkadang kita marah berarti sangat menginginkan untuk bisa baik. Jadi ini marah bisa ada dua potensi, Pak. Menurut saya, terkadang di rumah kita marah-marahin anak kita. Kenapa? Karena kita risau. Iya,
kita tidak merasa gagal ketika kita tidak berhasil, terpaksa kita ini. Tetapi konsep ini yang sifatnya bisa menghancurkan mentalitas, menyurutkan masa depan anak-anak, semangat, memadamkan semangat dan karakternya bisa lebih down dan bisa akan mempengaruhi untuk tidak baik, jangan dilakukan, apalagi yang namanya kekerasan. Jadi saya kira semua bisa kita berlakukan sesuai dengan konsep ujian ini, dengan metode pengajaran yang ada pada diri kita, kompetensi yang ada pada diri Bapak dan Ibu guru. Mari kita bangun sama-sama. Saya kira ini sangat luar biasa materinya. Insya Allah hal-hal yang memang positif kita bangun sama-sama, yang kita anggap kurang baik terhadap anak-anak kita, karena kesehariannya setiap detiknya menitnya kita bisa pantau bahwa ini yang benar, ini kurang benar, ini perlu diperbaiki, ini perlu ditingkatkan, ini perlu ditinggalkan. Saya itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf, dan sekali lagi cukup luar biasa, dan saya kembalikan ke materi. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali atas masukan dan tanggapan terhadap materi kita pada hari ini. Ini merupakan sebuah tambahan ilmu kepada saya Pak, karena kenapa memang sangat penting kita menerapkan tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Semoga apa yang kita peroleh pada kesempatan hari ini kita bisa pahami dengan baik, resapi dengan baik, dan kita bisa implementasikan di dalam lingkungan sekolah kita ini. Semoga dengan apa yang kita mulai terima hari ini itu bisa menjadi kita sebagai seorang guru yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kita bisa membawa hal-hal yang positif baik kepada siswa-siswi kita, baik kepada lingkungan sekolah kita, dan kepada diri kita. Baiklah, karena kebetulan pada hari ini adalah hari Jumat, jadi waktu sudah 10:30. ya, jadi apalagi materinya juga sudah selesai, jadi mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala perhatian dan partisipasinya, dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk itu saya akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.